Semangat inovasi. Kita bertemu di pembahasan berikutnya mengenai bagaimana big data proses ini digunakan di berbagai macam proses lainnya. Nah, ini yang menarik rekan-rekan sekalian, bahwa big data itu tidak semata-mata hanya untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi dia bisa mensupport banyak hal. Seperti penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kita melakukan sebuah pengumpulan data dari berbagai semacam sumber, mencoba membentuknya, dan akhirnya kita punya orkestrasi dan integrasi. Dan dari atas itulah kita kemudian punya fondasi yang sangat penting dan sangat kuat untuk menuju ke big data analytics. Nah, gambar di samping itu mengilustrasikan apa saja yang bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan ketika kita sudah punya itu semua. Nah, sebagai contoh kita bisa melakukan apa yang namanya descriptive analytics ya. Ini sebuah proses analitik yang nanti mendasarkan atau menganalisis sebuah pola-pola berbasis statistik. Nah, ini biasanya digunakan sebagai fondasi nanti untuk mengembangkan ke arah mesin learning. Nah, rekan-rekan sekalian, ini juga tidak hanya berhenti di situ saja. Big data ini nanti juga bisa digunakan untuk level analitik yang lebih lanjut, yang nanti kita akan pelajari secara khusus di Big Data Analytics. Termasuk nanti bagaimana artificial intelligence itu bisa kita serve dari proses ini. Dan ultimate-nya kita bisa menghadirkan sebuah proses atau sebuah cara kerja di data science yang digunakan benar-benar untuk menyelesaikan problematika yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini yang bersinggungan dengan Sustainable Development Goals misalnya. Nah, rekan-rekan sekalian, proses ini menggambarkan bahwa proses ini bukan proses yang berurutan dan harus urut, tetapi terkadang proses ini saling mengisi, atau bahasa saya saling interaktif. Ini menariknya Big Data Analytics. Ini seperti kita merotasi pemain-pemain sepak bola. Kadang dia dari striker, kadang dia menjadi defense, bahkan menjadi pemain sayap. Intinya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan permainan cantik di sepak bola. Yang seperti yang ditunjukkan oleh timnas kita kemarin ya. Tetapi intinya adalah rekan-rekan sekalian, di dalam big data ini kita bisa memahami bahwa big data proses ternyata itu nanti sebagai proses utama dalam proses-proses analisisnya yang akan dipakai di analisis-analisis selanjutnya. Saya nanti akan menjelaskan apa itu descriptive analytic, prediktif, kognitif, dan seterusnya. Tetapi itu nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Tetapi intinya, ketika kita menggunakan analisis itu, maka yang menjadi core engine-nya itu adalah big data proses. Bagaimana proses data, analisis data itu kita lakukan di atas arsitektur dan environment big data. Itu poinnya. Nah, sehingga dalam konteks ini big data proses menjadi sangat penting, menjadi krusial komponen yang harus hadir di semua analitik big data. Nah, tentu saja nanti secara teknologi ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi atau aplikasi yang digunakan untuk customer misalnya, itu ketika kita memang ingin menggunakan big data, maka harus terintegrasi dengan big data prosesnya. Nah, pada poin ini, rekan-rekan sekalian, kita bisa berpikir bahwa saat ini tampaknya pendekatan pengembangan sistem informasi manajemen seperti yang kita kenal selama ini, itu sudah tidak bisa mumpuni lagi untuk diandalkan. Kita harus shifting ke dalam konteks arsitektur big data. Agar apa? Agar sistem-sistem yang kita buat atau aplikasi-aplikasi yang kita buat itu bersifat scalable dan reliable. Dan lebih penting lagi, itu bisa digunakan untuk menghasilkan data dan informasi yang sangat berguna bagi pengguna sistem itu sendiri. Nah, kita bisa melihat seperti saat ini maraknya platform-platform e-commerce besar, ya platform-platform layanan yang lain di berbasis internet itu mostly menggunakan big data arsitektur karena saking banyaknya data yang diperoleh dan juga analisis yang harus bisa menghasilkan insight secara cepat. Nah, itu ilustrasi bagaimana big data workflow dan proses itu digunakan. Nah, rekan-rekan sekalian, terus apa manfaatnya kita menggunakan itu? Apa manfaatnya kita memakai big data proses sebagai core engine dari proses-proses analitik kita? Nah, dalam perspektif yang lebih penting lagi, sebenarnya kita bisa melihat bahwa big data proses sebagai workflow itu punya peranan penting, bukan hanya sebagai urutan proses, tetapi dia sebenarnya sebuah rewinding system, atau suatu proses untuk menciptakan sistem yang sustain
sistem yang terbaik yang ada pada saat itu berdasarkan data, dan kemudian bisa secara adaptif merespon ketika dibutuhkan adanya perbaikan atau update. Nah, dalam gambar di samping itu saya bisa mengilustrasikan bahwa sebenarnya kita menggunakan big data, kita punya kemampuan terbaik untuk melakukan prediksi dan analisis, termasuk melakukan optimasi dan juga pengontrolan. Nah, dengan menggunakan big data sebagai main proses, maka kita menempatkan big data sebagai rewind system, di mana rewind system ini punya kemampuan untuk memodelkan social system. Nah, yang dimaksud dengan pemodelan social system adalah bagaimana kita bisa membuat model yang operasional, yang benar-benar mendekati apa yang dipikirkan oleh manusia, dan juga karakteristik kebiasaan yang ada di dalam keseharian mereka. Kita bisa memberikan model, oh kalau masyarakat itu liburan, masa-masa liburan, maka dia akan pergi ke tempat wisata manapun, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa modelkan. Nah, dari situ kemudian kita bisa mempropose big data ini bisa melakukan processing untuk mendesain social system. Bagaimana agar sistem, policy, dan yang lainnya itu bisa dibuat berdasarkan dari modeling social system itu, sehingga masyarakat nanti berkegiatan, berinteraksi itu dengan nyaman. Dan tidak hanya itu, karena dia punya proses modeling dan designing, juga memiliki proses yang namanya evaluating. Ketika desain atau model social systemnya itu menimbulkan sesuatu yang kontraproduktif, pada saat itulah big data punya kemampuan untuk mengevaluasinya. Sehingga muncul yang namanya proses enhancement dari modeling system itu. Nah, ilustrasi ini bisa kita temui ketika kita misalnya menggunakan platform e-commerce, di mana kita mencoba untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dan seterusnya. Nah, penerapannya bisa seperti apa? Kita bisa melihat bagaimana refining system dari big data ini bisa dipakai untuk meningkatkan income di dunia agriculture. Nah, sekarang kita sudah bisa memahami bahwa dunia agriculture itu berkembang sangat pesat dengan dukungan big data. Bagaimana banyak sekali sekarang penerapan smart farming, smart vegetables, dan lain sebagainya, yang dia menggunakan sensor-sensor tertentu yang mendukung kehidupan tanaman, buah, dan seterusnya, bahkan di peternakan, perikanan, dan seterusnya, yang kemudian menghasilkan data setiap hari, setiap saat, bisa dimonitor sehingga para petani bisa melakukan respon seketika ketika terjadi suatu anomali. Bahkan para petani tinggal mengotomatisasi proses penyiraman, pemberian pupuk, dan seterusnya secara otomatis. Dan lebih penting lagi adalah mereka bisa memprediksi berapa kapasitas produksi yang dia miliki. Kalau dengan semacam itu kita bisa terilustrasi bahwa mereka kemudian bisa memiliki kemampuan untuk melakukan enhancement terhadap income mereka. Mereka satu sisi bisa menurunkan resiko dari pertanian, tetapi pada sisi yang lain memaksimalkan potensi pertaniannya. Hal serupa juga terjadi di bidang yang lain, seperti di education. Kita bisa menciptakan effective education, terutama di masa-masa pandemi semacam ini, ketika kita harus beradaptasi dengan situasi di luar sana, tentang merebaknya virus COVID-19, maka kita harus menciptakan effective education. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kemudian big data itu bisa memprediksi dan juga bisa membantu hal ini. Sudah saatnya mungkin Kementerian Pendidikan menggunakan big data untuk menganalisis apakah siswa itu engage terhadap materi-materi yang disajikan seperti dengan platform video pembelajaran seperti ini. Nah, itu perlu dilakukan, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita jadi tahu bagaimana modelnya. Contoh ketika saya membuat video pembelajaran ini, saya juga melakukan riset di YouTube. Video-video macam apa sih yang kemudian menarik bagi siswa, bagi mahasiswa. Ya, sementara hipotesis saya adalah dibuat seperti ini. Hopefully kalian memberikan feedback yang baik, atau mungkin feedback yang membangun untuk saya bisa menjadi the next YouTuber di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah contohnya di transportasi, bagaimana kita mereduksi congestion ya terhadap transportasi. Sekarang sedang marak sekali, sedang tinggi sekali. Bagaimana dunia transportasi atau delivery barang itu menjadi sangat krusial. Kita membutuhkan time to delivery yang pendek ya, sehingga efisien dalam pengiriman dan seterusnya. Dan itu bisa dimodelkan dengan cara misalnya memprediksi, mengkalkulasi berapa biaya termurah dengan kita mengirimkan jalur distribusi tertentu.
waktu tempuh terpendek dan seterusnya dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat pemodelan ini dengan menggunakan untuk keperluan di perkotaan. Kita bisa meningkatkan keamanan, kemudian kota yang layak huni, yang enak untuk ditinggali dengan menggunakan big data. Nah, ini bisa digunakan apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan program Smart City. Kemudian energi. Nah, ini juga menjadi penting karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Perlu dilakukan sebuah pendekatan untuk energi, bagaimana big data bisa memodelkan konsumsi, kemudian supply, sehingga kemudian muncul keseimbangan. Sehingga dalam konteks tertentu, kita bisa mengatur konsumsi energi nasional itu untuk kepentingan jangka panjang, termasuk menyediakan energi-energi alternatif. Yang terakhir adalah kita bisa mereduksi damage and harm, ya, terutama kita di negara yang terkenal dengan konsep negara Ring of Fire, dengan negara dengan resiko mitigasi bencana yang sangat tinggi, sehingga kita bisa melakukan banyak cara untuk menggunakan big data agar kita bisa melakukan prevention. Gunung Merapi bisa kita monitor tiap hari dan kita bisa prediksi gejala yang timbul. Kita bisa melihat bagaimana cuaca, bagaimana kemudian terjadinya gempa di suatu daerah, kita bisa melakukan modeling sehingga kita bisa mengetahui kapan tsunami akan sampai di pantai. Dan kemudian berapa banyak risiko yang muncul, berapa banyak kerugian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana proses dan workflow big data itu pada titik tertentu akan sangat membantu proses tadi, pemodelan dan situasi yang ada, kita bisa memaksimalkan dengan prediksi, dan intinya adalah kita bisa membuat model sistem yang baik. Nah, pada poin ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa big data itu adalah teknologi baik yang bisa kita gunakan semaksimalkan dan untuk kepentingan membuat negara kita menjadi lebih modern, lebih baik, dan juga tentu saja lebih nyaman untuk kita tinggali baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Terus bersemangat dan sehat, semangat inovasi.